berbeda antara kapasitas guru di tadi kita apresiasi karena Bapak sudah berikan kekhususan bagi Papua. Jangan sampai provinsi lain nanti minta provinsi khusus semua gara-gara ada kekhususan seperti ini. Tapi kami apresiasi dengan kekhususan Papua. Mungkin juga Aceh perlu kekhususan seperti itu, ya, sehingga tingkat kelulusan mereka honorer yang apalagi sudah bertahun-tahun ini bisa lebih memungkinkan. Sebenarnya contoh ini tidak terlalu jauh Pak Ketua Komite. Honorer lingkup kesekjenan DPD RI saja ini yang 10 tahun 15 tahun terkadang agak susah lulus atau lolos karena soal target nilai yang terlalu tinggi buat mereka dengan mengandalkan pengalaman. Ada juga yang mengandalkan memang kompetensi pendidikan. Tapi bagi daerah-daerah di luar Jawa ini amat variatif sekali Pak Menteri, ya. Ya, terutama di bidang-bidang penyuluh pertanian, penyuluh KB, honorer guru antara tadi dari PAUD menjadi guru SD yang tidak linear pendidikannya kan, ini membutuhkan kekhususan sehingga peraturan Bapak kami sarankan, kami usulkan sifatnya disesuaikan atau bersesuai dengan kondisi daerah dan lingkup kebutuhan yang ada. Amat berbeda antara misalnya saja antar kementerian dan lembaga di tingkat pusat dengan antara pusat dan daerah, kan saya kira bahwa Bapak di kementerian sudah paham. Jadi kami punya kesimpulan usulnya adalah passing grade-nya disesuaikan dengan kebutuhan di lingkungannya dan kesesuaian dengan kebutuhan yang diperlukan oleh masing-masing daerah. Itu poin pertama. Ini agak teknis. Yang teknis kedua adalah Pak Menteri dan seluruh jajaran, kami sangat berharap kepada Bapak yang masih kami anggap agak netral di dalam melihat kepegawaian kita, khususnya kewenangan atau diskresi pejabat kepala daerah, baik gubernur maupun para bupati yang selama ini sudah ditunjuk semua jadi PJ. Sayangnya unggulan saya, pejabat Bapak tidak lolos jadi PJ di Sulsel. Cara pribadi saya unggulkan adinda saya ini, tapi tidak lolos. Ini sudah selesai penunjukan PJ-PJ-nya, terlepas daripada ya diskusi politiknya antara siapa dan apa, itu urusan lain Pak Menteri. Tapi ini adalah ancaman atau menjadi suasana psikologis bagi pejabat di daerah. Ketika PJ-nya datang dari mana dan dengan siapa dia lolos, dan akhirnya menentukan kinerja mereka. Dan ini kan akan dievaluasi betul selesai pemilu Februari 2024. Bagi PJ-PJ tersebut menjadi pilihan tersendiri. Jadi saya kira Pak Menteri dan jajaran sudah paham ini. Saya tidak mau juga terlalu vulgar bicara di situ. Ya, penunjukan PJ kepala daerah baik gubernur maupun bupati tidak objektif, itu kesimpulannya. Tiba-tiba sekda bisa jadi PJ, tapi di sisi lain sangat susah seorang sekda kabupaten bisa menjadi PJ. Itu contoh-contoh sederhana. Tiba-tiba seorang pejabat di Kementerian Pusat bisa jadi PJ di daerah, banyak juga yang memenuhi persyaratan. Tapi sudah selesai itu Pak Menteri. Tindak lanjutnya yang kami harap dipantau dan dievaluasi tersebut, kali ini bisa merusak kinerja kepegawaian kita. Itu poin dua yang teknis. Yang konsepsionalnya adalah saya semula amat pada rapat kita lalu berharap sekali kepada Bapak Menteri PAN-RB kita ini untuk tidak larut dengan konsepsi yang ada di pemerintah pusat. Dan harapan itu sebenarnya masih ada Pak Menteri. Maksud saya begini, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ini adalah legitimasi terhadap sentralisasi, memperkuat sentralisasi pemerintah pusat ke daerah. Setelah sebelumnya urusan dan kewenangan disentralisir, setelah sebelumnya keuangan disentralisir, setelah sebelumnya struktur birokrasi disentralisir ke daerah-daerah, ya, sekarang diperkuat lagi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Kami tidak punya akses cukup kuat untuk bicara di DPR. Karena itu tadi Pak Farwasi bilang baik kita ke DPR supaya bisa bicara lebih kuat nanti, gitu ya. Tetapi harapan kami, ya, harapan kami kepada Pak Menteri adalah ada di peraturan pemerintah dan peraturan Menteri PAN-RB. Tolonglah tetap ada nilai-nilai, ada asas desentralisasinya di sana dalam kaitan dengan kepegawaian. Kalaulah tadi Bapak mengatakan, oh sudah kita berikan daerah untuk mengusulkan kebutuhan sesuai dengan format yang diberikan pusat, kenapa tidak dibalik bahasa ini menjadi ini format yang diusulkan daerah yang dipenuhi oleh pusat, kira-kira begitu. Kalaupun itu terjadi selama ini masih sifatnya saling, akhirnya menyesali. Pusat katakan begini ke daerah, daerah katakan ini kepada pusat. Kenapa tidak kewenangan itu sepenuhnya diberikan kepada daerah? Itu konsepsi ini saya berharap
kepada jajaran Kementerian PAN-RB dipimpin oleh Pak Menteri yang sangat cerdas tadi, oleh Pak Ketua Komite. Satu, supaya di ruang-ruang PP dan Permenpan RB-nya ini bisa diberi ruang desentralisasi. Saya menyebut contoh begini Pak Menteri, tentang penilaian kinerja. Masing-masing kementerian kelembagaan membuat penilaian kinerja, dan ini pola lama yang sudah harusnya kita tinggalkan. Memberikan penghargaan, tiap kementerian berikan penghargaan ini, tiap kelembagaan memberikan penghargaan ini. Tiap saat kepala daerah diundang menerima penghargaan. Tidak ada dampaknya penghargaan itu pada masyarakat seperti yang Bapak katakan. Karena Bapak suka menggunakan kata dampak, kalau saya menggunakan kata impact dalam ilmu manajemen. Jadi harusnya kan pola-pola begini dihentikan ini. Nah, persoalannya adalah memang bagaimana mensinergikan dalam satu sistem manajemen kinerja antara kewenangan di Kementerian Keuangan yang punya otoritas keuangan, seakan-akan segala-galanya buat dia kalau bicara uang. Kementerian Dalam Negeri kalau bicara tentang daerah, memang di sana adalah pembinanya, tapi tidak segala-galanya harusnya ada di Kementerian Dalam Negeri, dan kaitan antara Pemda sendiri dalam satu sistem manajemen kinerja yang saya justru sangat harapkan apa yang ada di Kementerian PAN-RB inilah menjadi acuan bagi seluruh kelembagaan di pusat dan bagi seluruh daerah-daerah. Terakhir dari itu adalah saya memperhatikan Bapak punya rencana kerja ASN 2023-2030 ini sangat bagus. Tentu sudah dilakukan pemetaan yang sangat baik di tingkat kelembagaan pemerintah pusat, mudah-mudahan juga di pemerintah daerah, terutama daerah otonom baru atau yang akan berotonom baru. Tetapi ada saran saya ke Pak Menteri dan seluruh jajaran. Kalaulah tadi selalu disebutkan bahwa daerah yang suka mengangkat honorer segala macam, tidakkah kita lihat ini cikal bakalnya justru ada di pusat. Justru kementerian di pusat kita ini yang melembagakan honorer melalui tenaga penyuluh, tenaga pendamping. Lihat tadi contohnya di PKH, belum TKSK-nya, belum dan sebagainya. Ia melekat sampai tagananya, ia melekat di program-program bantuan sosial. Akhirnya mereka berujung kepada harapan menjadi P3K. Begitupun di Kementerian Pertanian misalnya, penyuluh pertanian. Begitupun di Kementerian Kesehatan misalnya. Bahkan sekarang ini 2-3 tahun terakhir Kementerian Agama pun ikut membuat penyuluh keagamaan. Penyuluh agama, ya. Apa yang saya mau sampaikan dan sarankan ke sana adalah ini sudah mengabdi pada pemerintah, sudah mengabdi pada negara, sudah mengabdi pada rakyat, terutama para pendamping desa, para penyuluh KB, para penyuluh pertanian. Dalam roadmap atau dalam rencana strategis ASN ke depan, sekurang-kurangnya untuk P3, ini harapan mereka sekalian dijadikan P3K saja, Pak Menteri. Ya, karena kalau terus-terus dilekatkan kepada program dan kegiatan, maka di situ selalu ada kepentingan politik terikut dalamnya. Dia menjadi pendamping apa, dilihat siapa menterinya. Dia menjadi pendamping apa, dilihat ininya. Sehingga dengan demikian kan mau tidak mau rekrutmennya akan selalu dipandang oleh publik ada kepentingan politiknya, sekalipun belum tentu karena mereka memang sudah profesional dengan pengalaman dan kompetensi yang ada. Saya mengusulkan mereka sekalian kita coba hitung seberapa kemampuan keuangan negara kita untuk 25 tahun ke depan. Taruhlah kalau Bapak punya rencana tadi 2023-2030, saya mengatakan 2025-2045 seperti yang Bapak katakan tadi ke depan. Seluruh tenaga pendamping yang ada ini ya sekalian ditransfer menjadi P3K. Saya lebih sarankan P3K Pak daripada ASN ini. Kalau P3K ini kan ukuran-ukurannya lebih kepada profesionalisme. Ya, kalau Bapak punya ada statement di media, ini terakhir yang saya bilang, kami salut sekali. Banyak ASN kita, pegawai negeri kita, baik di pusat maupun di daerah, digaji seperti tidak jelas kerjanya. Benar pernyataan Bapak di sebuah media, saya lupa media apa dan saya tidak mau sebut karena mempopulerkan medianya. Tapi pernyataan Bapak itu betul. Banyak pegawai tidak jelas datang ke ini, kemudian harusnya sudah dipensiunkan kalau perlu atau apa dan sebagainya. Salut itu dengan pernyataan itu Pak Menteri dan diteruskan saja. Saya kira ini berbagai hal yang kami kemukakan. Sekian, assalamualaikum. Baik, terima kasih Puang Ajib dari ya, menindaklanjuti apa yang telah disampaikan oleh teman-teman tadi. Saya menyambungkan, jadi singkat-singkat saja Pak Menteri, berkaitan dengan aspirasi juga. Jadi aspirasi ini berkaitan dengan tenaga honorer.
Jadi tenaga honorer ini selalu jadi masalah di daerah sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Ketua. Nah, saya berharap kali ini mungkin Pak Menteri lebih cermat untuk memantau dan menyelidiki setiap usulan pengangkatan tenaga honorer dari daerah-daerah. Karena banyak yang masih ada nepotisme, kolusi dan sebagainya, sehingga orang-orang yang sudah berpuluh tahun menjadi tenaga honorer itu tidak diangkat, dan orang-orang yang baru 3 atau 4 tahun kemudian diusulkan dan diangkat, dan itu terjadi di daerah saya. Saya kebetulan pernah menjadi ASN Pak Menteri, saya berdinas di 1 kabupaten dan 2 kota, kemudian saya pensiun dini dan mencalonkan diri sebagai anggota DPD. Nah, oleh karena itu saya kira dari sisi administrasi ini penting untuk melihat sampai sejauh mana jangan lagi terulang situasi yang seperti itu. Kemudian yang kedua tentang bagaimana rekrutmen tenaga ASN ini, saya melihat ada semacam diskriminasi dan ketidakadilan. Nah, begitu banyak produksi sarjana yang terlahir setiap tahun, jutaan, dan tentu pencari kerja juga begitu banyak pencari kerja. Dari setiap tahun perguruan tinggi melahirkan para sarjana. Tapi ada, tapi mungkin dipertimbangkan tentang ASN yang berada dalam ikatan dinas, sekolah-sekolah kedinasan itu, yang kemudian mereka begitu gampang mendapatkan pekerjaan, bahkan di dalam ikatan dinas itu sudah digaji dalam sekolahnya. Dan orang-orang yang bergelut dan ini di sekian tahun mengeluarkan biaya yang begitu besar, sesudah itu mencari pekerjaan begitu susah. Ini harus ada skema untuk itu. Dan ini barangkali jadi bahan renungan dari Pak Menteri. Dan yang terakhir, yang ketiga, saya lihat Pak Menteri hari ini dengan jajarannya menggunakan jas dan rata-rata jas hitam. Mudah-mudahan ini bukan lambang kedukaan bagi Republik ini dalam situasi politik yang gonjang-ganjing yang kita hadapi. Apapun juga, saya berharap Pak Menteri bukan bagian dari salah satu orang yang mau mengundurkan diri. Dengan kehebatan yang luar biasa, bertahanlah Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.